pada kesempatan ini, kita akan membahas peran teknologi sebagai alat komunikasi, alat motivasi, dan alat evaluasi dalam pembelajaran. Langsung disimak yuk! Di zaman seperti ini, kita tahu bahwa teknologi sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, situasi yang seperti ini mewajibkan kita harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah saja. Hal ini tentunya juga berdampak pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan baik dan lancar. Pada hal ini, kita sebagai calon pendidik harus dapat memanfaatkan berbagai teknologi sebagai alat komunikasi, alat motivasi, dan alat evaluasi. Kita bahas satu persatu yuk! Kita ambil contoh materi yang akan diajarkan, yaitu materi tentang aljabar. Adapun contoh tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep suku, variabel, dan koefisien dalam bentuk aljabar. Dan yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar. Sebagai alat komunikasi, teknologi berperan penting bagi pendidik untuk berdiskusi dan berinteraksi tentang konsep aljabar hingga menyelesaikan operasi hitung aljabar dengan peserta didik. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memberi motivasi kepada anak agar dalam proses pembelajaran siswa dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang ditentukan. Motivasi ini dapat berbentuk pembelajaran gamifikasi. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan pendidik untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, yaitu dengan memberikan tes berbentuk online. Adapun alat-alat yang dapat digunakan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, yaitu video conference. Contohnya, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain sebagai salah satu alat penyampaian materi dan diskusi. Di masa yang mewajibkan pembelajaran jarak jauh saat ini, video conference dapat menjadi alternatif yang memungkinkan berkomunikasi dua arah. Akan tetapi, video conference juga memakan banyak data atau kuota. Adapun untuk mengatasi kekurangan dari video conference, yaitu dengan memanfaatkan provider yang menawarkan kuota belajar gratis yang memungkinkan untuk mengakses video conference. Selanjutnya, ada WhatsApp Group sebagai alat penyampaian materi dan diskusi. Di sana, kita dapat mengirim video pembelajaran, share dokumen, dan voice note. Kelebihan dari WhatsApp Group yaitu dapat menyampaikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Materi dapat dilihat dan diulang kapan saja, dan juga lebih hemat kuota. Di samping itu juga, WhatsApp Group memiliki kelemahan, yaitu banyaknya chat yang tidak penting yang muncul sehingga sulit untuk mencari materi yang tenggelam. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan cara menetapkan aturan dalam berkomunikasi di WhatsApp Group. Kemudian ada Google Docs, Google Sheet, dan Dropbox Paper sebagai alat diskusi yang dapat digunakan antar peserta didik. Google Docs, Google Sheet, dan Dropbox Paper memungkinkan siswa bekerja sama dan hasil pekerjaan tersimpan secara otomatis selama ada jaringan internet. Akan tetapi, pendidik kurang dapat memantau proses diskusi antar siswa. Ada salah satu solusi yang menurut kami dapat untuk mengatasi kelemahan tersebut, yaitu dengan cara meminta laporan hasil diskusi atau meminta link untuk memantau jalannya diskusi. Sebagai alat motivasi. Sebagai alat motivasi, contoh teknologi yang dapat digunakan yang pertama ada Kahoot atau Quizizz. Dengan penerapan gamifikasi model leaderboard, Kahoot atau Quizizz dapat menunjukkan leaderboard yang dapat memicu siswa bersaing dengan siswa yang lain. Tapi sayangnya, Kahoot atau Quizizz itu waktunya terus berjalan, sehingga yang berkendala dengan sinyal dapat menghambat dalam pengerjaan. Yang kedua, naskah kolaborasi.
siswa diminta membentuk kelompok dan membuat poster untuk kemudian diunggah ke media sosial seperti IG. Untuk menjamin terjadinya diskusi dalam kelompok, setiap siswa dapat menelaah poster kelompok lain dan memberi pertanyaan ke kolom komentar. Kelebihan dari naskah kolaborasi itu, pendidik dapat memantau proses diskusi berjalan dengan baik atau tidak. Tetapi, penerapan naskah kolaborasi memiliki kelemahan, yaitu adanya banyak komentar publik yang juga mengganggu jalannya diskusi, sehingga diperlukan kecekatan peserta didik untuk menghapus komentar dari publik agar tidak mengganggu. Yang terakhir, sebagai alat evaluasi. Apa saja? Ya, yang pertama adalah portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar adalah salah satu media yang menyediakan sumber belajar hingga evaluasi pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbud. Portal Rumah Belajar adalah situs gratis yang dapat mencakup banyak materi dan evaluasi. Bahkan, memungkinkan untuk siswa melakukan pembelajaran lintas sekolah loh. Sayangnya, di portal Rumah Belajar ini, pembuat konten atau pembuat evaluasi hanya bisa dibuat oleh instansi dan juga guru yang memiliki NUPTK. Yang kedua, ada Google Form. Google Form itu dapat mengumpulkan data secara cepat dalam berbagai bentuk, seperti kuis, pengayaan materi, hingga feedback dari peserta didik ke pendidik. Selain mudah digunakan, hasil evaluasi pun dapat langsung dipantau. Akan tetapi, Google Form memerlukan penyimpanan ke dalam Drive dan sangat terbatas jika belum di-upgrade. Tetapi, hal ini dapat diatasi dengan cara rutin mengecek dan menghapus file yang sudah tidak digunakan. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan untuk mempelajari teknologi? Yuk, terus bereksplorasi dan mengembangkan iptek dalam pembelajaran, supaya kita dapat menghadapi era industri 4.0 mendatang. Bye-bye! Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman, dengan tetap jaga jarak dan menggunakan masker saat keluar rumah. Stay safe and healthy.